Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan volume versus pressure controlled ventilation. Sebelumnya kita harus memahami bahwa konsep mesin ventilator adalah akan memberikan ventilasi tekanan positif sehingga mesin akan mengalirkan sejumlah volume gas ke dalam paru-paru. Meskipun saat ini sudah ada banyak mode ventilator yang berkembang, tetapi prinsipnya ada dua metode yang digunakan untuk mesin dapat memberikan volume yang diharapkan, yaitu dengan pressure control dan volume control. Sesuai dengan namanya, pada pressure control kita akan mengatur tekanan yang akan kita berikan, sementara pada volume control kita akan mengatur berapa volume yang akan kita berikan. Keduanya memiliki target yang sama, yaitu ingin memberikan volume nafas yang cukup ke dalam paru-paru. Perbedaan dari volume dan pressure control ini juga dapat kita lihat dari perbedaan gelombang yang terjadi. Pada volume control, mesin akan mengalirkan udara hingga tercapai target yang diharapkan atau yang kita setting. Setelah volume tersebut tercapai, mesin akan mengakhiri fase inspirasi dan lanjut ke fase ekspirasi. Pada mode ini, kita dapat melihat bahwa flow rate relatif sama dari awal hingga akhir fase inspirasi. Sementara itu, airway pressure-nya akan naik secara bertahap hingga terjadi puncak pada saat akhir inspirasi. Pada pressure control, flow rate akan langsung tinggi pada awal fase inspirasi untuk mencapai target pressure yang kita harapkan. Setelah itu, mesin akan menahan terlebih dahulu fase inspirasi sesuai dengan setting yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa pressure-nya akan relatif konstan, sementara untuk flow rate-nya bersifat decelerating. Karena pada mode volume control masih terdapat flow hingga akhir fase inspirasi, maka masih terdapat tekanan pada jalan nafas. Maka pressure tertinggi yang kita lihat sebenarnya adalah peak airway pressure. Sementara itu, sebagai upaya pencegahan cedera akibat tekanan yang berlebihan, yang sebenarnya perlu kita lihat adalah tekanan pada alveolar. Tekanan ini dapat kita ukur dengan cara melakukan oklusi pada fase akhir inspirasi untuk kita dapat melihat yang kita sebut sebagai plateau pressure. Plateau pressure inilah yang lebih menggambarkan tekanan pada alveolar yang dapat berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya cedera akibat penggunaan ventilator. Sesuai dengan konsepnya, volume control ventilation memiliki keunggulan terkait dengan konstannya tidal volume yang dihasilkan. Mesin akan senantiasa menyesuaikan pressure yang dihasilkan apabila ada perubahan resistensi jalan nafas dan compliance pada paru pasien. Dengan begitu, pasien akan selalu mendapatkan volume tidal yang relatif sama. Volume control ventilation ini juga memiliki kelemahan, yaitu dengan volume yang sama, tekanan jalan nafas pada akhir inspirasi akan lebih tinggi pada volume control dibandingkan dengan pressure control. Kita dapat melihat skemanya sesuai dengan gambar berikut. Namun kita tidak boleh salah konsep. Peak airway pressure yang lebih tinggi pada VCP ini tidak berkaitan dengan peningkatan risiko overdistensi alveolus maupun ventilator induced lung injury. Karena yang berpengaruh sebenarnya adalah tekanan pada alveolar, yaitu sesuai dengan peak alveolar pressure. Jadi jangan salah ya, bahwa tekanan puncak pada fase inspirasi di volume control itu memang akan lebih tinggi dibandingkan pressure karena dia ditambahkan oleh tekanan yang dibutuhkan untuk melawan resistensi jalan nafas. Namun ada kelemahannya juga bahwa kita jadi tidak bisa melihat berapa P plateau pada penggunaan volume control ventilation, kecuali kita melakukan manuver oklusi pada fase akhir inspirasi seperti yang kita jelaskan tadi. Kelemahan lain dari mode ini adalah adanya inspirasi flow yang konstan yang mana berkaitan dengan durasi inspirasi yang relatif pendek sehingga mengakibatkan pengisian alveolus yang tidak merata. Beberapa alveolus yang masih tertutup biasanya dia baru mulai akan terbuka pada fase akhir inspirasi. Jadi sebelum dia sudah membuka, ternyata mesin sudah berhenti melakukan fase inspirasi dan mulai melakukan ekspirasi. Ada yang menyebutkan juga bahwa penggunaan mode ini juga berkaitan dengan risiko atelektasis yang lebih tinggi berkaitan dengan kondisi ini. Sementara itu, inspirasi flow yang konstan ini juga berkaitan dengan flow maksimal yang terbatas.
Sehingga pada pasien-pasien yang membutuhkan flow tinggi, mereka merasa kekurangan udara atau kekurangan flow. Sehingga terjadi ketidaksinkronan pada saat pasien sudah mulai bernafas. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang sudah mulai bernafas atau sudah mulai disapi, banyak yang tidak suka menggunakan volume control ventilation ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pressure control ventilation. Pada mode ini, kita akan memilih tekanan inflasi paru yang akan kita gunakan. Berbeda dengan volume control yang menggunakan flow yang relatif konstan selama fase inspirasi, pada mode ini flow rate akan langsung tinggi sejak awal fase inspirasi untuk kemudian flow-nya akan semakin turun atau decelerating. Pola flow yang seperti ini bertujuan supaya mesin dapat segera mencapai target pressure yang diharapkan. Karena berpola decelerating, maka tidak ada flow lagi pada akhir inspirasi. Oleh karena itu, end inspiratory airway pressure pada mode ini akan sama dengan peak alveolar pressure. Oleh karena itu, kita dapat melihat berapa tekanan di alveolar pada gelombang yang dihasilkan oleh mode ini. Karena kita melakukan kontrol terhadap tekanan yang diberikan, ditambah dengan kita dapat memantau berapa peak alveolar pressure, mode ini akan sangat membantu kita untuk mencegah overdistensi alveolus serta mencegah ventilator-induced lung injury. Namun, pada VCV hal ini juga dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan pemantauan plateau pressure dengan target kurang dari 30 cm H2O. Namun, sebagaimana tadi kita sudah bahas bahwa plateau pressure ini baru kita dapat lihat apabila kita melakukan end inspiratory occlusion atau inflation hold. Ini adalah perbandingan langsung tampilan gelombang pada monitor baik pada volume control maupun pressure control. Kita bisa melihat bahwa P plateau pada volume control itu sebenarnya tidak langsung terlihat. Sementara pada pressure control kita dapat menilai P alveolar karena P alveolar itu akan sama dengan P puncak. Keunggulan lainnya adalah PCV itu dinilai lebih nyaman untuk pasien karena flow inisialnya yang tinggi serta waktu inspirasi yang lebih panjang. Sehingga pasien tidak merasa kekurangan udara serta memiliki kesempatan untuk melakukan sinkronisasi nafas apabila pasien juga sudah mulai bernafas. Karena pressure yang relatif konstan, mode ini memiliki kelemahan, yaitu risiko terjadinya penurunan volume akibat resistensi jalan nafas yang naik atau terjadi penurunan compliance paru. Risikonya tentu pasien dapat kekurangan ventilasi. Apapun mode yang kita pilih, yang paling penting adalah pemantauan yang ketat serta observasi berkala kepada pasien sehingga kita dapat memberikan ventilasi yang efektif tanpa menyebabkan kerusakan atau cedera pada paru.